Indonesia sering banget saya ulang-ulang sampaikan, 350 tahun kita dijajah Belanda. Dia diambil apa? Nih. Betul? Tapi sayangnya penduduk negeri ini jauh dari ini sekarang. India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan India itu angka pikunnya paling rendah di dunia karena ini. Kunyitnya obat pikun paling baik. Maka ketika Anda menyehatkan otak, oke, kita mau menyehatkan otak, sebenarnya ada yang beberapa saya sarankan. Nanti kalau mau coba rumah bisa tuh. Nanti anda ambil air panas biasa gitu kan, terus ambil jahe kayak begini, keprek-keprek, panas, lalu kunyit masukin di situ, lalu potong-potong serai kayak begini, cemplungin sampai keluar aromanya, tutup gitu kan. Setelah agak dingin, agak hangat, Anda peres jeruk nipis di sini. Coba mulai rutin minum itu tiap hari, lihat apa yang terjadi ke badan. Karena ini, kalau boleh saya katakan mereka, kalau mau lebih lengkap lagi, ini 4 ini, ya, belum saya share di feed ini. 4 ini airnya Anda saring, Anda ambil buang ininya, lalu Anda blender sama kurma. Oke? Dia menguat tulang, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia menguat otak, iya. Dia pembersih menstruasi, iya. Nih, ini. Udah bilang tadi jahe, serai, sama jeruk nipis. Terus nanti disaring, blender sama kurma, blender sama blender kurma. Ya, cerita tentang alpukat tuh sehat, betul? Asal jangan pakai sirup. Oke? Cara makan alpukat yang sehat adalah ambil alpukatnya, Anda kerok, termasuk ini bisa juga jadi pengganti bubur ayam. Bubur ayam ala-ala kita. Jadi alpukat itu Anda hancurin, oke? Lalu Anda kasih suiran kurma di situ, oke? Buat pengganti bubur ayam pagi. Bayangkan itu bubur ayam, jauh lebih sehat, ya? Atau kalau enggak nanti kasih madu sedikit. Dari 1 mangkok bubur ayam, Anda makan 1 piring kecil, piring tanggung lah gitu, alpukat, kasih garam sedikit, kasih kurma, itu jauh lebih sehat Pak, Bu. Jauh lebih sehat. Ya, kenyang nggak? Kita makan bukan untuk kenyang. Paham ya? Kalau makan untuk kenyang, 1 piring makanan kayak nasi goreng dengan kalori, misalkan saya nggak tahu persisnya, tapi let's say mungkin 700-an misalkan. 1 piring nasi goreng 700 kalori misalkan, atau 500-600 misalkan, dengan 1 piring tadi beberapa potong kurma, itu jauh lebih bermakna kurma tadi dengan tempe tadi daripada 1 nasi goreng. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk nutrisi. Paham ya? Jadi 1 piring nasi goreng kayak tadi kan kalorinya tinggi, tapi miskin enzim, miskin serat, miskin vitamin, miskin mineral, gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada lagi bos sekalian yang luar biasa di negeri kita ini. Salah satunya ini. Jadi kalau Anda melihat sesuatu kayak begini, pahamilah bahwa Allah yang menciptakan, ya, ada bonggolnya di sini. Nanas ini, ya, terakhir sebelum kita tanya jawab ya. Nanas ini bos sekalian, subhanallah, salah satu makanan terbaik pencernaan kita sebenarnya. Ya, ketika Anda nanti misalkan ya, Anda potong-potong nanas kecil, kemudian Anda kasih madu sedikit aja, kasih garam, atau tambahkan sedikit sama lada hitam sedikit aja, itu akan jadi makanan buat pencernaan. Oke? Atau kalau mau Anda dapatkan atau bikin obat dari sini, maka nanas ini ada yang menarik di sini. Di tengah bagian nanas ini ada apa? Ada bonggol kan? Ini bonggol nanas. Bonggol ini mengandung bahan anti alergi yang sangat baik. Jadi bonggol itu sekalian, kalau Anda masukin kayak begini ya, campurin air, kasih masuk blender, lalu Anda blender dia sama habatus sauda, dia akan jadi obat sinus paling baik. Masya Allah, bonggol nanas. Maka kalau makan nanas jangan buang bonggolnya.
dimakan mungkulnya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi nanas sama apa tadi? Habatus sauda. Cukup, mungkin nggak usah banyak ya, mungkin ukuran takaran itu aja lah, kita feeling-feelingan aja lah. Ya kayak begini, nggak ada habatus sauda kan? Oh ada. Nah, ini contoh aja ya. Jadi ini habatus sauda masuk sini, kasih air, kasih garam sedikit, itu jadi obat sinus dan obat alergi. Termasuk tadi saya belum pak cerita. Air kelapa itu kalau Anda blender sama berbagai macam rimpang efeknya beda. Air kelapa ya. Air kelapa yang tadi yang muda tadi, Anda blender sama jahe, minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini tangan kanan. Saya mengamati Anda dari belakang sampai depan kelihatan, meskipun saya tidak menatap. Jadi air kelapa itu sekalian ketemu dengan rimpang efeknya beda ya. Ketika Anda blender air kelapa sama kunyit itu, atau air kelapa sama jahe, beda manfaat, dan tinggal Anda tambahkan sedikit garam kayak tadi itu ya, atau Anda tambahkan kurma atau madu, dia akan jadi pembersih badan.